Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai pengumpulan dana zakat, yaitu metode pengumpulan dana zakat yang dilakukan lembaga pengelola zakat di Indonesia. Ini yang pertama, Badan Amil Zakat. Kita akan melihat bagaimana pengumpulan dana zakat dilakukan sebelum terjadi pandemi. Jadi yang kondisi-kondisi yang memang belum terjadi pandemi. Nah, untuk menganalisis donatur, Basnas menyediakan formulir registrasi Muzaki yang terdiri dari nama, NIK, alamat, nomor handphone. Jadi setiap ada yang donatur Basnas, itu biasanya dia akan mengisi form registrasi. Kemudian saya minta si penghimpunan di Basnas juga bersifat lokal, maksudnya kalau misalnya di berskala lokal seperti daerah Jakarta Pusat dan sekitarnya, namun tidak menutup kemungkinan dari luar daerah dan juga dari luar negeri. Jadi dia fokusnya lebih ke arah penghimpunan dana zakat dari Jakarta Pusat, tapi sih memang di pusat, maksudnya di pusat di Jakarta. Namun memang memungkinkan untuk menghimpun dari luar daerah Jakarta juga gitu, karena kan sekarang ada penghimpunannya dengan menggunakan online ya, jadi tidak hanya terbatas di wilayah Jakarta saja, bahkan bisa sampai ke luar negeri. Nah, pencitraan lembaga menurut Basnas tidak terlalu penting, dalam artian gini, Basnas memandang bahwa citra lembaga tidak terlalu penting. Kenapa? Karena Basnas ini menginginkan Muzaki yang membayar ke Basnas itu berasal dari kesadaran Muzaki sendiri. Tetapi meskipun melihat bahwa pencitraan itu tidak terlalu penting bagi Basnas, Basnas tetap melakukan teknik-teknik pencitraan seperti penggunaan tokoh. Jadi ada artis-artis atau ini misalkan ketua Basnasnya waktu dulu Pak Didin Hafudin, kemudian ini ada di iklan, di baliho, di televisi. Dan ini pun sebetulnya untuk meningkatkan citra lembaga kepada masyarakat Indonesia. Kerjasama yang dilakukan juga ada, waktu dulu ada acara program Orang Pinggiran, ya ini merupakan kerjasama antara Basnas dengan Trans 7. Promosi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Basnas Pusat hanya menggunakan satu metode, yaitu fundraising. Metode fundraising tidak langsung berupa event-event, kemudian yang melibatkan donatur potensial dan Muzaki yang telah terdaftar di Basnas Pusat. Kemudian promosi yang dilakukan Basnas Pusat itu sendiri bermacam-macam, seperti tadi pasang baliho, iklan di internet, memasang iklan di televisi, juga promosi di acara event-event tertentu. Sosialisasinya Basnas melakukan silaturahim ke perusahaan besar seperti Mabes Polri, kemudian juga melakukan sosialisasi di iklan, di baliho, di internet, dan di media elektronik maupun cetak. Teknik layanan donasi yang dilakukan oleh Basnas Pusat, pertama ada ATM, yang otomatis membayar dana zakat ke ATM. Kemudian yang kedua, online. Kemudian yang online ini banyak banget macamnya, bahkan sekarang itu menggunakan berbagai macam platform kayak Shopee gitu, kemudian apa sih namanya di Go, pakai Oppo dan sebagainya. Jadi banyak sekali platform-platform yang digunakan untuk pembayaran donasi dengan menggunakan online. Kemudian Muzaki Corner, nah ini malah sekarang jarang. Muzaki Corner itu salah satu aplikasinya Basnas yang terdapat di Android dan iPhone gitu. Tapi ada satu lagi yang Muzaki Corner juga, itu lebih ke arah apa sih, pelayanan di corner-corner, yang itu yang jarang sekali dilakukan, tapi masih dilakukan walaupun itu pandemi. Waktu dulu paling efektif, sekarang tidak terlalu. Kemudian jemput zakat. Nah, layanan donatur yang biasanya dilakukan Basnas adalah dengan laporan setiap bulan dalam bentuk newsletter,
kemudian laporan dalam bentuk majalah dan layanan donatur dan donatur yang potensial dengan melakukan silaturahim, mengundang mereka ke acara atau event yang dilakukan oleh Basnas Pusat. Kemudian yang kedua ini pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh Dompet Duafa. Analisis profilnya sama, yaitu dengan membawa pertanyaan dalam formulir registrasi, isinya biodata, kemudian dan lain-lainnya. Kemudian analisis harapannya bisa dilakukan melalui masukan-masukan yang ditulis melalui keluhan donatur yang ada di layanan donatur dalam website di Dompet Duafa sendiri. Nah, segmentasi penghimpunan yaitu internasional karena dia tidak menghimpun dana zakat di Indonesia saja, tapi juga ke luar negeri. Jadi Dompet Duafa sendiri membuka cabang di beberapa negara seperti Australia, Jepang, Korea, Amerika, dan Hong Kong. Positioning menempati peringkat pertama waktu sekarang sih ditempatinya sama Basnas yang pertama. Dompet Duafa ketiga kalau nggak salah di tahun ini. Dilihat dari data penghimpunan yang terbaru. Pencitraan untuk meningkatkan citra lembaga, Dompet Duafa bisa melakukan program pendayagunaan. Jadi diekspos programnya, ada program pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial, dan kawasan terpadu. Kemudian kepercayaan donatur atas dana zakat yang disalurkan, hal ini disalurkan di Dompet Duafa, bagaimana manfaat bagi mustahik dan dari dana yang disalurkannya. Kemudian Dompet Duafa juga menggunakan beberapa tokoh untuk meningkatkan citra lembaga kepada masyarakat. Jadi di iklan-iklannya tetap menggunakan artis ataupun tokoh-tokoh yang memang terkait. Program pendayagunaan di Dompet Duafa antara lain program pendidikan, kemudian ada ekonomi, kemudian institut kemandirian, dan lain-lain. Sosial itu ada beragam macam program yang setiap programnya itu selalu dimunculkan oleh Dompet Duafa baik di webnya ataupun dalam berita-berita ataupun dengan kerjasama dengan pihak lain, sehingga ketika programnya itu tampil maka itu menjadi bagian dari pembangunan citra dari Dompet Duafa itu sendiri. Kemudian promosi dan sosialisasi dilakukan dua metode, yaitu fundraising yang langsung dan tidak langsung. Yang cara promosi fundraising yang dilakukan Dompet Duafa sama dengan perusahaan nirlaba, yaitu menggunakan program ATL above the line, yaitu komunikasi melalui media massa sebagai sarana mempromosikan brand dan merek berbasis media elektronik. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan metode BTL, below the line, yaitu teknik periklanan yang lebih spesifik dalam memasarkan produk atau layanannya yang dapat berupa aktivitas yang disebut dengan serangan darat, contohnya udah canvassing, sebar brosur, telemarketing, direct mail, konten, direct marketing, dan sebagainya. Tapi sekarang memang lebih banyak karena pandemi, lebih banyak menggunakan yang above the line atau misalnya berbasis media elektronik dan media sosial. Jadi lebih banyak menggunakan Dompet Duafa itu salah satu lembaga yang banyak sekali menggunakan platform media digital untuk penghimpunan dananya. Teknik layanan donasinya, Dompet Duafa memiliki strategi antara lain adalah direct channel, contohnya kantor kas yang tersebar di wilayah yang telah ditentukan, dan indirect channel, contohnya adalah aktivitas banking channel, yaitu kemudian muzaki untuk mengantarkan zakat yang tidak perlu mengantri di bank. Nah, apalagi sekarang sudah melalui online ya, jadi nggak terlalu ini. Walaupun di Dompet Duafa sendiri masih menggunakan counter di mall-mall ya, mungkin masih ini salah satu lembaga zakat yang masih menggunakan metode counter di mall. Dompet Duafa juga memiliki program-program untuk melibatkan muzaki secara langsung
atas program pendayagunaannya seperti care visit donatur, yaitu kunjungan donatur ke program Dompet Duafa, di mana Muzaki bisa melihat program-program Dompet Duafa dan bahkan terlibat dalam program tersebut, melihat manfaatnya bagaimana dan seperti apa. Jadi biasanya yang dilakukan Dompet Duafa itu mengundang donatur-donatur untuk terjun langsung dalam kegiatan-kegiatan pendistribusian dana JIS yang didistribusikan oleh Dompet Duafa. Kemudian yang ketiga, pos keadilan peduli umat. Untuk profil donatur PKPU adalah bisa sama biasa ya, identitas, kemudian email, nama lengkap dan sebagainya. Kemudian kemudian ada satu yang unik di analisis profil donatur yang dilakukan oleh PKPU, yaitu pernyataan yang diberikan kepada calon donatur di website tersebut, di mana dia menunjukkan bahwa PKPU memberikan pilihan layanan kepada donatur melalui cabang yang dipilihnya. Jadi di sini PKPU benar-benar menganalisis calon donatur. Untuk analisis harapan donatur, PKPU belum melakukan analisis harapan yang diinginkan donatur tentang lembaga. Untuk segmentasi penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh PKPU berskala global. Untuk dalam negeri lebih ke middle class muslim, karena masyarakat ini masih banyak masyarakat muslim menengah atas, sedangkan di luar negeri adalah komunitas TKI dan NGO luar. Pencitraannya memasang iklan, baliho, internet, dan sebagainya. Promosi dilakukan marketing multidimensi, baik langsung maupun tidak langsung, elektronik maupun cetak. Kedua metode digunakan oleh PKOD segmentasi yang berbeda, jadi ada yang fundraising langsung mendatangi corporate dan muzaki potensial, sedangkan yang tidak langsung melalui spanduk dan iklan. Sosialisasi yang dilakukan PKPU sekali mengadakan sosialisasi di tengah lingkungan masyarakat muslim. Teknik layanannya bisa langsung via konter atau gerai yang tersedia di setiap wilayah. Bisa transfer tunai juga, bisa internet banking dan ATM zakat. Sekarang juga sama, PKPU menggunakan platform media digital kayak pakai e-money ya, menggunakan uang elektronik kayak Shopee dan sebagainya. Strategi pelayanannya menggunakan cara pendekatan personal untuk donatur potensial dengan memberikan nilai lebih kepada donatur tersebut. Nilai lebih tersebut memberikan layanan yang lebih dari yang lainnya. Lembaga zakat berikutnya adalah rumah zakat. Analisis profil donatur dari rumah zakat, yaitu dengan memberikan beberapa pertanyaan di formulir pendaftaran muzaki, nama dan sebagainya, bank asal transfer, nomor rekening dan sebagainya, identitas secara lengkap. Kemudian untuk menganalisis calon donatur, lembaga rumah zakat lebih menanyakan pembayaran yang akan dilakukan oleh muzaki tersebut, apakah akan memberikan zakatnya langsung atau lewat layanan transaksi yang ada di rumah zakat. Sehingga lembaga bisa menganalisis calon donatur ke dalam kelas donatur seperti apa dan bagaimana. Jadi untuk melakukan layanan biasanya yang diberikan ACID kepada donatur tersebut. Untuk analisisnya harapannya ACID memberikan beberapa pilihan kontak kepada donatur apabila donatur mengeluh dan memberikan masukan kepada ACID. Jadi rumah zakat ngasih one number buat keluhan gitu. Segmentasi penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh rumah zakat adalah berskala nasional. Pencitraan, masang iklan, kemudian membranding dirinya sebagai rumah zakat lengkap dengan logo yang baru. Jadi sebelumnya logonya tidak seperti yang sekarang. Pencitraan lembaga dilakukan juga menunjukkan kepada dunia ada lembaga non-profit yang fokus di bidang filantropi dengan pengelolaan secara profesional. Metode promosi dilakukan oleh ACID adalah iklan, medsos, pengiriman kabar, dan juga menggunakan baik direct maupun indirect. Nah, untuk metode langsung menggunakan kontak infak, yang tidak langsungnya melakukan media sosial. Untuk promosi menggunakan iklan di medsos karena biaya tidak terlalu banyak yang dikeluarkan. Sosialisasi untuk ACID lebih melakukan sosialisasi di media internet karena semua orang mencari informasi lewat internet. Teknik layanan donasi ini
transaksi RCED, ATM, internet banking, PayPal, kartu kredit atau debit house to house, virtual account, debit online, dan mobile banking. Strategi layanan donatur itu dilayani sesuai dengan keinginan donaturnya. Maksudnya ini kalau donaturnya pengen melalui media seperti WA, BB dan sebagainya, WhatsApp gitu, kemudian atau email dan sebagainya itu ditentukan sama donaturnya. Jadi dia sudah ada profil sendiri, nanti di layanannya akan jelas seperti apa yang diinginkan sesuai dengan kondisi donatur. Selanjutnya adalah DPUDT, Dompet Peduli Umat Darut Tauhid. Untuk DPUDT, analisis profil donatur itu memberikan pertanyaan di formulir sama ya, identitas, kemudian rekening tujuan dan sebagainya. Analisis profil tersebut diperlukan bagi DP2DT karena untuk diklasifikasikan dalam bentuk segmen mana, untuk segmentasi intinya ya. Kemudian DPUDT, penghimpun pustaka nasional, DP2 menghimpun dana dan memiliki direct advertising yang ditempatkan di negara lain. Untuk membangun citra lembaga, DP2 membawa program ke dalam bentuk pilar sehingga Muzaki bisa menilai DP2 dari pilar tersebut. Nah, program pendayagunaan dilakukan DPUDT itu dakwahku, media dakwahku, mobil cinta masjidku, majelis taklim ikhtiar KU, beasiswa KU, SMP-ku, SMA-ku, biaya siswaku, peduliku, dan sebagainya. Dia promosi menggunakan iklan di televisi, terutama Ramadan, dan televisi yang lokal di bulan-bulan biasa. Menggunakan direct and indirect dalam promosi dan sosialisasi. Metode yang directnya adalah presentasi langsung ke muzaki potensial, yang indirectnya memasang iklan televisi dan di radio, karena mereka punya radio sendiri juga. Kemudian teknik layanan donasi dilakukan bisa dengan transfer ATM, jemput zakat langsung, dan datang masuk ke konter-konter yang sudah tersedia di wilayah yang telah ditentukan. Nah, strategi layanan donatur adalah bersilaturahim, setiap 1 bulan sekali memberikan informasi tentang zakat yang disalurkan dan memberi majalah. Itu saja yang bisa disampaikan terkait penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.